kurang besar Bapak Ibu? Sudah Bu. Kurang besar Bu Indah. Sebentar. Ini kelompoknya Pak Hasan ya? Betul Bapak. Siap-siap. Ya, siap-siap Pak Haikal. Apa Pak Lurah? Siap-siap Pak Haikal. Wasit sudah siap. Pak wasit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada kami kelompok 5 untuk melakukan demo simulasi Lokakarya 2 pendidikan guru penggerak. Baiklah, sebelum itu di sini pada kegiatan Lokakarya 2 temanya yaitu visi untuk perubahan lingkungan belajar. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Bapak Hasan Rusdi selaku kapten atau ketua kelompok kami yang nantinya akan berperan sebagai CGP di sini. Kemudian ada Pak Hijrah Sudrajat. Beliau nantinya akan berperan sebagai PP. Dan Pak Hairul Anam akan berperan sebagai CGP merangkap sebagai timekeeper kami. Kemudian Ibu Musyarofah yang akan berperan sebagai PP dan saya sendiri sebagai CGP Nur Indah Sari, kemudian Ibu Siti Zahra sebagai CGP juga dan Ibu Sukma Rahayu sebagai PP. Ke pasar membeli kurma membeli bersama ulama. Berikut penampilan kelompok 5. Selamat menonton dengan seksama. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Sukma untuk langsung mengeksekusi kegiatan Lokakarya 2 yang akan kami simulasikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indah sudah mengawali perjumpaan kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Baik Ibu. Baik Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Senang deh rasanya kita semua bisa melihat wajah-wajah Bapak Ibu kembali di Lokakarya kedua hari ini. Hari ini perkenalkan, nama saya Sukma Rahayu dan saya bersama kedua teman saya, Ibu Musyawarah dan Bapak Hijrah di sini. Musyawarah, maaf ya Bu ya. Ibu Musyawarah dan Bapak Hijrah di sini kita akan membersamai Bapak Ibu dalam kegiatan Lokakarya 2. Nah, sebelumnya saya sedikit bertanya ya Bapak Ibu ya. Pastinya Bapak Ibu tadi kesulitan tidak mencapai tempat lokasi Lokakarya hari ini? Ya, Alhamdulillah Bu, lancar Bu. Alhamdulillah. Siapa di antara Bapak Ibu kira-kira itu yang rumahnya itu dalam 1 kilometer dari lokasi tempat ini? Saya Bu. Oh iya Pak Ahmad, jauh ya Pak ya? 14 kilo. 14 kilo berarti lebih dari 1 kilometer ya Pak ya? Iya. Ya Alhamdulillah sehat ya Pak ya nyampe di lokasi ini ya Bapak ya? Alhamdulillah, agak capek sedikit. Alhamdulillah, ya Bapak dan teman-teman semua, para CGP hebat. Nah, jarak yang Bapak Ibu tempuh nantinya jauh, dekat, lebih dari 14 km. Nanti akan sepadan dengan pengalaman yang akan kita dapatkan hari ini, nggih. Amin. Oke. Sebelum mengawali dan berlanjut ke sesi berikutnya, alangkah baiknya dan alangkah
afdolnya ya Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa bersama. Nah, di sini siapa yang ingin membantu saya untuk memimpin berdoa? Ibu Jahra ya. Silahkan Ibu Jahra untuk memimpin kita untuk berdoa. Baik Bu, terima kasih. Mari sebelum kita memulai lokakarya ini, kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Ibu Jahra. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, tentunya nanti tadi Bapak Ibu kan perjalanannya jauh ya, pasti tangannya, badannya terasa pegal-pegal gitu ya. Nah, di sini saya akan memulai sesi ini dengan ice breaking. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang ice breaking, sudah kita lakukan juga di lokakarya sebelumnya. Nah, nama ice breakingnya itu buka tutup. Sekarang Pak Ibu hebat yang ada di sini, saya mohon untuk berdiri dan mengangkat tangannya. Kita mulai ya Bu, sudah siapkah? Ya Bu. Terima kasih. Yuk mulai yuk. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bergoyang-goyang. Dah, tepuk tangan. Terima kasih semuanya telah melakukan ice breaking bersama ya. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, di sini untuk mencapai tujuan ada beberapa agenda yang harus kita lakukan. Nah, untuk tujuannya yaitu di akhir lokakarya ini calon guru penggerak dapat menjelaskan perkembangan kemajuan prakarsa perubahan level diri di aksi nyata 1.1 serta memperbaharui rencana ke depan berdasarkan umpan balik calon guru penggerak lain. Yang kedua yaitu peserta dapat menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif di kelas dan strategi penerapan sekolah di aksi nyata 1.4 serta memperbaharui rencana ke depan berdasarkan umpan balik dari guru penggerak lain. Yang ketiga yaitu peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam memandu pembuatan keyakinan kelas. Yang keempat yaitu peserta dapat menunjukkan kemampuan mempraktekkan segitiga resesi dalam penerapan disiplin positif. Nah, itu semua adalah tujuan-tujuan agenda kita di hari ini. Nah, sebelum untuk mencapai tujuan belajar dan membuat situasi belajar kita itu nyaman, kondusif. Nah, mari kita tinjau kembali kesepakatan belajar yang sudah kita rumuskan di lokakarya sebelumnya. Ini saya bacakan ya Bapak Ibu. Apakah mungkin di sini ada ide atau saran dari Bapak Ibu guru CGP hebat yang lain untuk masukkan di kesepakatan belajar kita di lokakarya 2 ini? Bagaimana Bapak Ibu? Apa sudah cukup? Setuju, sepakat. Sudah sepakat Bu. Oke, terima kasih. Saya bacakan kembali nggih. Di sini hadir tepat waktu, berpartisipasi aktif dalam diskusi, menghargai pendapat teman yang lain. Mode diam dalam HP, di silent ya HP-nya Bapak Ibu. Yang kelima, menjaga kebersihan ruangan kelas. Yang keenam adalah mengembalikan perlengkapan yang disediakan ke tempat perlengkapan. Nah, setelah kesepakatan kelas yang sudah kita kesepakati bersama ini, berarti sudah berlaku ya Bu ya, sampai di sore nanti di sesi terakhir kita. Siap Ibu. Nah, sekarang marilah kita masuk ke dalam sesi pertama. Di sesi pertama ini, di lokakarya 2, seperti yang sudah saya jelaskan pada bagian agenda sebelumnya, kita mempresentasikan progres ataupun perkembangan prakarsa perubahan diri di aksi nyata ya Bapak Ibu ya.
di aksi nyata yang sudah dilakukan di modul 1.3. Nah, sekarang silahkan keluar visi serta rancangan prakarsa perubahan, daftar pertanyaan, kapan hari, sudah melakukan di Bagja di B dan A. Oke. Yang sudah Bapak Ibu buat, lalu akan dipresentasikan. Dan aktivitas ini diharapkan Bapak Ibu juga bisa mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat Bapak Ibu agar pelaksanaan prakarsa perubahan ini menjadi lebih efektif untuk diri Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini saya akan membagi kelompok, akan membagi kelompok. Kelompok ini akan saya bagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang berisi 5 orang. Nah, nanti akan ada satu pengajar praktek yang mendampingi dan memandu sesi ini di dalam kelompok. Jadi nanti setiap kelompoknya akan didampingi oleh pengajar praktek. Nah, sekarang untuk membagi kelompoknya, saya akan membagi Bapak Ibu dalam kelompok-kelompok kecil dengan cara berhitung 1, 2, dan 3. Saya akan mulai ya Bu ya dari sekarang. Yuk, mulai dari Bapak Hairul. 1. Oke. 2. Oke. 3. 3. Oke. 1. Oke. 2. Oke. 3. 3. Ya, oke. Terakhir sudah ya. Terima kasih. Sudah terbentuk berarti yang 1 kumpul 1, yang 2 kumpul 2, yang 3 kumpul 3 nggih Bapak Ibu. Nah, sekarang silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing Bapak Ibu. Ya Bu, sudah Bu. Sudah semua ya. Pengajar prakteknya juga mendampingi kelompoknya masing-masing. Bapak Ibu, di sini saya sudah menjelaskan, kita akan mempresentasikan perkembangan aksi nyata Bapak Ibu. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri kita serta perubahan yang kita capai pada diri kita. Bapak Ibu akan secara bergiliran nantinya mempresentasikan visi serta prakarsa perubahan Bapak Ibu, mulai dari sejauh mana Bapak Ibu sudah melakukan aksi nyata. Sebentar. Nah, dalam daftar pertanyaan Bagja Bapak Ibu, serta dengan ada apa rencana Bapak Ibu ke depannya. Kemarin sudah membuat BA, berarti kita melanjutkan ke GJA-nya. Nah, Bapak Ibu, lalu setelah Bapak Ibu selesai mempresentasikan rekan-rekan yang lain, bisa bertanya serta memberikan umpan balik kepada teman-temannya. Nah, untuk itu Bapak Ibu mendengarkan presentasinya dengan seksama ya, dicermati visi misi kesesuaian terhadap bagiannya itu. Nah, daftar pertanyaan dengan visinya Bapak Ibu sudah membuat BA yang sudah tadi saya jelaskan. BA-nya sudah dibuat dan dalam kegiatan ini kita lanjutkan ke G, J, dan A-nya. Nah, umpan balik yang Anda berikan nanti dapat berupa saran perbaikan atau pengembangan ya. Anda juga dapat bertanya terhadap visi ataupun rencana-rencana yang disusun oleh calon guru penggerak yang sedang berpresentasi. Nah, perlu diingat tapi ini Bapak Ibu, ini bukan proses penilaian ya, menghakimi ataupun mengevaluasi. Jadi jangan dianggap seperti itu. Ini bukan proses penilaian, menghakimi, ataupun evaluasi. Jadi proses ini adalah proses berbagi rencana praktik baik. Jadi mari kita bersikap terbuka dalam menerima masukan serta dalam memberi masukan. Catatlah tiap pertanyaan atau masukan dari rekan Bapak Ibu guru yang lain dan kita akan memberikan rasa hormat kepada rekan kita sedang berpresentasi. Jadi, mari kita fokuskan perhatian kita kepada rekan-rekan kita yang sedang berpresentasi. Nah, tentunya
presentasi ini ada waktunya ya Bapak Ibu ya. Nah, waktu untuk tiap orang adalah 20 menit, 10 menit untuk presentasi, serta 10 menit untuk tanya jawab, serta masukan. Apakah ada dari proses ini yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sudah jelas apa belum? Sudah jelas. Jelas, Bu. Jelas. Oke, ya, baiklah. Jika tidak ada, mari kita mulai sesi presentasi hari ini. Adakah yang ingin memulai lebih dahulu? Kelompok 2, Ibu. Oke, kelompok 2. Kelompok 2, silahkan berpresentasi dalam waktu 3 sampai 1. Bu Musyarofa, silahkan Bu Musyarofa. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mempresentasikan aksi nyata dan prakarsa perubahan di modul 1.3. Luar biasa sekali Ibu prakarsa perubahannya. Nah, Bapak Ibu calon guru penggerak, silahkan simpulkan secara singkat apa saja yang menjadi masukan Bapak Ibu di sini. Siapa yang ingin mempresentasikan kesimpulan, mempunyai pendapat tentang kesimpulan yang sudah dipresentasikan kelompok 2 tadi. Ibu Bapak Ahmad, monggo, silahkan Bapak Ahmad. Ya, tadi di alur gali mimpi, ini kepunyaannya Bu Musyarofa, ini belum memberikan gambaran konkret masa depan, Bu, jadi masih kurang di pertanyaannya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ahmad. Bu Musyarofa sudah dicatat umpan balik dari Bapak Hasan. Semoga nanti menjadi perubahan yang lebih baik ya Bu dari visi prakarsa perubahannya. Nah, mari kita beralih ke presentasi berikutnya. Mungkin ada Bapak Ibu yang bersedia mempresentasikan hasil perkembangannya. Siapa lagi? Satu lagi deh yang mau mempresentasikan. Ibu Indah mengangkat tangan. Iya, silakan Bu. Ya. Terima kasih Ibu Indah, luar biasa sekali. Nah, di sini siapa yang ingin memberi umpan balik terhadap presentasi dari kelompok 1? Bapak, Bapak Ibu Siti. Iya, Baik Bu, monggo. Siapapun itu, siapapun. Iya. Bu Siti dulu ya. Ya, Yang saya. Iya, terima kasih. Ya, ini pada kelompoknya Bu Indah tadi yang disampaikan pada eksekusinya itu, Bu, atur eksekusinya itu kurang jelas, Bu. Jadi masih belum kelihatan aksi nyatanya, kegiatannya seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Ibu Siti Zahra. Bu Indah, sudah dicatat apa yang sudah menjadi umpan balik dari Ibu Zahra. Semoga nanti dibenahi ya Bu ya. Nanti kita benahi bersama-sama untuk mempunyai prakarsa perubahan yang maksimal untuk anak didik kita di sekolah. Nah, terima kasih Bapak Ibu calon guru penggerak, semuanya hebat luar biasa. Aksi prakarsa perubahannya di modul 1.3 juga sudah luar biasa. Ide-idenya cemerlang. Pasti insya Allah nanti akan berdampak baik untuk sekolah dan anak didiknya. Semua yang dipresentasikan juga sudah luar biasa. Guru-gurunya juga sudah semangat dan luar biasa untuk melakukan perubahan di masing-masing ya, sekolah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Semoga perubahan yang ingin Bapak Ibu lakukan nanti akan tercapai maksimal mungkin. Nah, kita tutup, sudah mulai di sesi kedua ini ya, jamnya ya agak molor, saya minta maaf. Kita tutup sesi ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya yang akan dilanjutkan oleh teman PP saya, Ibu Musyarofa. Sudah tidak salah lagi saya
Untuk Ibu Musyarofa, waktu dan tempatnya dipersilahkan ya Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sukma. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Sukma untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Baik, sesuai dengan kesepakatan kami tadi, memang saya yang diminta untuk mengisi di sesi yang ketiga ini. Baik, Bapak Ibu CGP, sudah semangat semua ini ya, sepertinya senang sekali bisa melihat wajah-wajah bersemangat seperti ini. Saya juga jadi ikut-ikutan bersemangat ini. Baik Bapak Ibu, untuk sesi ini kita akan mulai untuk mempresentasikan ya rencana penyampaian penerapan disiplin positif yang sudah kita buat di sekolah untuk aksi nyata 1.4. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari sesi ini adalah nantinya kami berharap Bapak Ibu CGP akan mampu mengembangkan rencana atau strategi aksi nyata 1.4 yang sudah Bapak Ibu buat berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh rekan-rekan CGP lainnya. Nah, penasaran tidak dengan aktivitas kita untuk sesi ini? Baik, saya jelaskan dulu Bapak Ibu. Nah, untuk sesi ini, aktivitas yang akan kita lakukan pertama-tama yakni kita akan menuliskan rencana penyampaian penerapan disiplin positif yang sudah kita buat di lembar kerja. Nah, lembar kerjanya bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Rencana lembar kerjanya seperti ini, rekan Indah, silakan diperlihatkan. Nah, rencana lembar kerjanya seperti ini Bapak Ibu. Saya bagikan dulu. Nah, sudah dapat semua ya Bapak Ibu ya? Oke, baik. Nah, nantinya Bapak Ibu akan saya minta untuk menuliskan rencana penerapan disiplin positif yang sudah Bapak Ibu di lembar kerja ini. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu CGP akan kami minta untuk menempelkan lembar kerja ini di dinding kelas kita. Kelompok 1 nanti di dinding 1 ya, kelompok 2 di dinding kelompok 1 di dinding depan, kelompok 2 di dinding sebelah kanan, dan kelompok 3 di dinding sebelah kiri. Seperti itu nanti ya Bapak Ibu ya. Sudah paham dengan aktivitas ini? Ada pertanyaan kira-kira? Sudah paham Bu. Paham Bu, sudah paham Bu. Nah, untuk kelompoknya tetap seperti tadi saja, karena kita ingin menghemat waktu ya Bapak Ibu ya. Lanjut, langsung diselesaikan sekarang. Kita beri waktu 15 menit untuk Bapak Ibu menyelesaikan mengisi lembar kerja ini. Persilakan. Sudah selesai Bu. Sambil lalu Bapak Ibu. Sudah selesai Bu. Sambil lalu Bapak Ibu mengerjakan, saya bagikan post-it berwarna oranye ya. Nantinya di post-it ini Bapak Ibu bisa menuliskan umpan balik terhadap rencana penerapan budaya positif yang ditulis oleh rekan CGP lain. Ya, sambil lalu saya bagikan. Minta tolong Ibu Sukma dengan Bapak Hijrah untuk membagikan juga. Terima kasih. Nah, sudah selesai Bapak Ibu, silakan ditempel. Sudah tertempel semua? Ya, baik. Bu. Sekarang Sudah, saya Bu. persilakan Bapak Ibu untuk berkeliling membaca lembar kerja yang sudah ditempel oleh rekan CGP lain. Jangan lupa umpan baliknya di rencana kerja, di rencana penerapan yang Bapak Ibu baca. Silakan. Punya Pak Hasan nggak bisa dibaca Ibu, tulisannya jelek. Bapak Hasan. Nggak usah dibaca. Sudah Bu, sudah selesai ngasih umpan balik. Langsung ditanya ke Bapak Hasan nanti ya. Baik Bapak Ibu, sudah selesai semua. Nah, setelah Bapak Ibu selesai memberikan umpan balik, sekarang langkah berikutnya adalah Bapak Ibu melihat lembar kerja yang sudah Bapak Ibu tulis tadi. Melihat umpan balik yang diberikan oleh rekan CGP. Nah, apabila belum paham, bisa langsung bertanya. Apabila sudah paham, itu mungkin bisa dijadikan dasar untuk merevisi, mengembangkan, atau memperbaharui rencana atau strategi penerapan budaya positif yang Bapak Ibu sudah buat. Sudah selesai? Baik Bapak Ibu, yang sudah sesi saya kita lakukan. untuk hari Nah, ini ini teman-teman dia udah upload sudah habis 1.600 video. waktunya. Kemarin saya tanya, Jadi Mas jangan Indra lupa mulai hasil mainan TikTok itu umpan balik kapan, tadi Mas? Ternyata dijadikan dia termotivasi pedoman dari untuk video saya memperbaharui di teman-teman di atau Facebook. untuk Saya ngupload merevisi penghasilan atau dari untuk TikTok. mengembangkan Ternyata strategi dia yang sudah mulainya tuh dibuat. sekitar Nah, bulan selanjutnya Juni. nanti jangan lupa Jadi kalau diletakkan sekarang di bulan buku April videonya ya sekitar Bapak 10 Ibu bulan. ya. Nah, kalau Oke, sudah jam 1.600 makan siang ini perkiraan sepertinya saya wajahnya sudah layu dari semua. 1.600. Istirahat dulu Bu. Iya, sekarang
Apa Bu? Haus Bu. Sekarang kita istirahat dulu ya. Jangan lupa jam 13 nanti kita kumpul lagi di sini. Selamat beristirahat. Pak Hasan si konsumsi Pak Hasan. Sudah selesai istirahatnya. Ya, oke. Ini Sudah, Bu Nur masuk Linda, semua, Bapak Ibu, kopinya sudah Bu lengkap? Nur. Kopinya Bu Sudah Nur Linda lengkap, Bapak ini. Ibu. Dengan Pak Hasan teh. ini mau dimulai nih Bapak Hasan. Baik, sudah selesai Ya. Bapak Ibu? Sudah lengkap semua kan? Sudah. Anggota kelas kita? Oke, baik Bapak Sudah, Ibu. Bu. Nah, masih ingat tidak? Masih ingat tidak? Kalau tadi kita sudah membahas tentang rencana penerapan budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Ya, nah sekarang untuk penerapan budaya positif itu kita perlu melakukan praktik, yakni praktik pembuatan perumusan keyakinan kelas dan juga praktik segitiga restitusi. Tapi sebelum kita praktik, kita harus review dulu secara singkat apa itu keyakinan kelas dan apa itu segitiga restitusi. Bagaimana Bapak Ibu? Siapkah untuk mereview kembali pemahaman kita tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi? Siap Bu. Nah, ini akan saya sajikan dalam bentuk kuis. Nah, nanti silakan Bapak Ibu menjawab kuis yang akan saya tampilkan di slide-slide ini. Silakan. Nah, ini pertanyaan yang pertama Bapak Ibu. Keyakinan Salah. kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah? Salam. Salah, kita lihat betul apa enggak? Salah itu jawabannya, betul sekali ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Bapak Ibu ini betul atau salah? Betul. 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 Kita lihat jawabannya. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan atau keyakinan. Untuk yang pertama itu kira-kira nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Keselamatan. Keselamatan. Baik, untuk yang kedua, Kebersihan. kebersihan. Yang ketiga, Kesopanan. kesopanan. Kita lihat. Oh, bersikap positif. Oke, ya bersikap positif. Sama mungkin kesopanan, hormat seperti itu kan memang itu masalah adab atau akhlak ya, itu yang memang berkaitan dengan hal-hal yang menghargai orang lain seperti itu. Lanjut ke berikutnya. Pertama, diiris-iris Coba, dulu. ini ada urutan langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Bapak Ibu siapa yang mau mencoba mengurutkan ini? Bapak Hasan? Oke, Ya Bu. ya. Terima Sudah kasih Bu. betul, Bapak Hasan. Oke, silakan dilihat. Puter. Alhamdulillah betul. Sudah dilihat jawabannya? Pak. Terus Sudah pose betul, Bu. ganti. Sudah Time, betul. time. Oke, dijelas silakan. Lanjut ke slide berikutnya. Udah. Kita sekarang akan berbicara tentang Udah saya. tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang bisa menebak ini 5 kebutuhan dasar Betul. manusia ini apa saja? Kesenangan. Kesenangan. Dan kasih sayang. Terus pose Kebebasan. ganti. Sayang. Kebebasan. Sepertinya sudah betul semua, dipersilakan. Nah, betul sekali. Hebat sekali Sudah. ternyata Bapak Ibu CGP ini sudah belajar banyak ya di modul 1 ya. Di modul 1.4 sudah paham tentang modul 1.4. Lanjut. Ini ada 3 tahapan melakukan restitusi Bapak Ibu. Kira-kira urutannya seperti apa ini Bapak Ibu? Nomor 1, 2, 3. Sudah urut apa belum ini? Di atas Ibu. Bu. Sudah urut. Kita lihat. Urut. Oke, betul sekali. Dan yang selanjutnya adalah tentang penjelasan dari ketiga tahapan ini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, sepertinya Bapak Ibu sudah memahami ini ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Karena sudah memahami ini, maka sekarang kita akan mulai mempraktekkan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, dalam perumusan keyakinan kelas ini, Bapak Ibu nantinya akan mengambil peran sebagai guru dan murid. Sebelumnya akan saya bentuk menjadi 3 kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang. Nah, untuk anggota kelompok ini kita menentukan anggota kelompoknya dengan pose ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya bilang pose,
Bapak Ibu ada yang duduk dengan tangan diangkat, ada yang berdiri. Jadi nanti yang duduk itu kelompoknya dengan yang duduk, yang tangan diangkat dengan tangan diangkat, yang berdiri dengan yang berdiri. Oke, kita mulai Bapak Ibu, sudah paham? Paham. Oke, pose. Pose. Iya, oke, bagus sekali. Nah, sekarang ternyata Pak Ahmad dengan Pak Hairul Anam satu kelompok ya dengan Bu Nur Indah ya, karena sama-sama mengangkat tangan. Bu Siti Zahra dengan Pak Hasan serta Bu Sari itu duduk jadi kelompok 2. Nah, sedangkan Bu Nur dengan Pak Rusdi dengan Bu Siti itu kelompok 3. Baik. Nah, sekarang apa sih yang akan kita lakukan dengan kelompok ini? Oke, baik. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu Bapak Ibu bahwa di dalam merumuskan keyakinan kelas itu kita memerlukan 5 tahapan. Tolong slide-nya dibuka Bapak Hijrah, tolong Bapak PP Hijrah agar slide-nya dibuka untuk yang 5 tahapan dalam perumusan keyakinan kelas. Oke, baik. Yang pertama adalah diskusi mengenai peraturan-peraturan kelas, memunculkan peraturan kelas yang selama ini sudah ada. Yang kedua, mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif. Yang ketiga, menyalikan peraturan menjadi nilai kebajikan. Yang keempat, pendalaman tentang keyakinan kelas dengan menggunakan tabel T dan Y. Dan kemudian yang terakhir, pendalaman keyakinan kelas serta dengan tanggung jawabnya sebagai guru dan murid. Nah, nanti Bapak Ibu di dalam kelompok, Bapak Ibu itu ada yang berperan sebagai satu guru dan yang lain 4 orang ini sebagai murid. Nah, satu guru, saat Bapak A misalnya ya, ini jadi guru, kemudian saat yang lain jadi murid, ini nanti akan memimpin diskusi, beliau akan menjadi guru pada tahap yang pertama, pada saat memunculkan peraturan-peraturan kelas. Di sisi berikutnya akan berubah, untuk tahap kedua, Bapak B akan menjadi guru, sedangkan Bapak A dengan C, Bapak C, D, E, itu akan menjadi murid. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, paham ya? Paham? Nah, Bapak Ibu lebih memahamkan lagi, akan saya bagikan lembar panduan untuk perumusan keyakinan kelas. Nah, ini saya bagikan dulu. Ting. Ya, baik. Nah, di masing-masing ini ada 5 bagian ya Bapak Ibu ya. Di masing-masing bagian itu juga ada lembar observasi. Nanti kalau satu orang guru di kelompok Bapak Ibu diskusi untuk poin pertama, berarti yang murid 4 orang ini mencentang lembar observasi ini agar lembar observasi pencentang lembar observasi ini berdasarkan pengamatan terhadap guru, rekan gurunya tersebut. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah paham? Jadi kalau begitu silakan beri waktu 20 menit. Sudah Ibu. Menjadi bintang tamu di Tonight Show, Jedar dan El Barak mampu menghidupkan suasana. Jedar tahu banyak tentang jajanan pinggir jalan, karena dia sering ajak El anaknya bikin konten jajanan kaki lima. Hasil observasinya, mungkin hanya 2 orang saja ya, karena waktunya tidak mencukupi. Bapak Hairul Anam? Baik, Bapak Hairul Anam angkat tangan, jadi silakan presentasikan disampaikan tentang hasil observasinya tadi. Lembar observasi ini. Baik, terima kasih Pak Hairul Anam. Nur Indah, silakan yang kedua. Terima kasih Bu Nur Indah Sari, terima kasih. Observasinya sudah bagus ya, berarti ya rata-rata dari kita ternyata sudah mampu memandu murid kita, memandu diskusi dengan murid kita untuk merumuskan keyakinan kelas. Nah, sekarang kita lakukan refleksi bersama Bapak Ibu ya. Oke, baik, ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, bagaimana hasil observasi Bapak Ibu di tiap bagian? Silakan, ada yang mau menjawab? Ibu Siti Zahra? Baik. Terima kasih Bu Siti Zahra. Refleksi yang kedua, hal baik apa yang sudah dilakukan pada tiap bagiannya? Silakan, Bapak Rusdi. Ya Bu. Oke, terima kasih Bapak Rusdi. Yang ketiga, hal baru apa yang akan Bapak Ibu pelajari dari seluruh proses tadi? Bapak Anam. Ya Bu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita sudah merefleksi semuanya ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa Bapak Ibu dalam setiap kegiatan kita harus melakukan refleksi. Karena refleksi ini akan membuat kita berpikir lebih aktif dan mengetahui hal-hal terbaik yang akan kita
yang harus kita lakukan selanjutnya. Oke Bapak Ibu, setelah kita melakukan sesi praktik pembuatan keyakinan kelas ini, kami berharap Bapak Ibu nantinya akan mampu memandu siswa Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas yang tepat. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada rekan PP saya yang hebat, yaitu Bapak Hijrah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Musyarofa ya sudah memberikan kesempatan saya. Bapak Ibu, kita lanjutkan ya sesi kita. Sesi kita selanjutnya yaitu adalah tentang kita menjalankan praktek sertifikasi. Sebenarnya Bapak Ibu masih ingat tadi bahwa dijelaskan oleh Ibu Musyarofa bahwa ada 3 tahapan. Dan 3 tahapan ini nanti akan kita praktekkan langsung Bapak Ibu dalam kegiatan sesi ini. Bapak Ibu, tujuan dari kegiatan sesi ini adalah membantu Bapak Ibu untuk bisa menggunakan sertifikasi dalam berbagai macam masalah yang Bapak Ibu hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan kita di dalam praktek sertifikasi ini ada alur. Nah, ada alurnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan dibagi menjadi kelompok-kelompok. Nanti ada 5 kelompok Bapak Ibu, karena kita terdiri dari 15 orang TGP, maka nanti ada 5 kelompok yang masing-masing 3 orang Bapak Ibu. 3 orang ini, yang satu Bapak Ibu akan menjadi guru, 1 orang akan menjadi murid, dan 1 orang akan menjadi observer. Nanti Bapak Ibu akan berganti peran pada setiap sesinya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kemudian setelah itu Bapak Ibu akan setelah berganti peran, Bapak Ibu setiap kali 1 sesi ini adalah waktu yang dibutuhkan 15 menit. Ini termasuk refleksi dan juga umpan balik dari observer setelah kegiatan tersebut. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu mekanisme nanti kita dalam praktek ketika restitusi. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Alhamdulillah memang tidak ada yang ditanyakan. Mari kita, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, mari kita Bapak Ibu kita langsung menuju kelompok berdasarkan nomor-nomor yang telah diberikan kepada Bapak Ibu. Sudah berada di kelompoknya masing-masing Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya, Alhamdulillah. Sudah Bapak. Jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu sekarang silakan setelah bergabung dengan kelompok Bapak Ibu. Kami akan membagikan lembar panduan observasi dan refleksi kepada calon guru penggerak dalam kelompok. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai lembar observasi tersebut, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapatkan 3 kasus, yaitu kasus A, kasus B, dan kasus C. Setiap kasus tersebut akan ada keterangan peran Bapak Ibu antara guru dan murid. Jika Bapak Ibu berperan sebagai guru pada kasus A, maka bacalah kasus A dan keterangan guru. Begitulah untuk Bapak Ibu yang berperan sebagai murid pada kasus A, silakan baca dengan keterangan murid. Ketika Bapak Ibu menjadi murid, pastikan Bapak Ibu mengikuti informasi yang ada. Bapak Ibu tidak perlu membuat jawaban-jawaban sendiri, karena jawaban-jawaban itu sudah ada di dalam lembar observasinya Bapak Ibu. Karena kegiatan kita ini hanya berupa latihan, praktek latihan Bapak Ibu seperti itu. Oh, masih ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang bagaimana praktek sertifikasinya? Alhamdulillah, kalau memang jika memang tidak ada Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu dimulai dengan persiapan praktek juga. Waktu kami persilakan 15 menit Bapak Ibu ya, setiap 1 putaran. Silakan dimulai Bapak Ibu dengan kasus yang pertama. Sudah Bapak. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, apabila sudah ada 1 putaran, silahkan berganti peran Bapak Ibu dan menggunakan kasus yang kedua. Berganti peran. Silakan Bapak Ibu berganti peran. Alhamdulillah sesi kedua juga sudah selesai Bapak Ibu. Setelah kita lanjutkan lagi ke sesi yang ketiga Bapak Ibu akan berganti peran lagi. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah menjadi observer, silakan sekarang menjadi observer. Dan seterusnya Bapak Ibu. Ya Pak. Alhamdulillah 3 putaran sudah selesai ya Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan praktek sertifikasi dengan baik. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya mengikuti kegiatan sertifikasi. Semoga pengalaman ini Bapak Ibu mampu membantu Bapak Ibu sekalian dalam meningkatkan disiplin positif di sekolah Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu, setelah ini marilah kita kembali ke kelas besar. Kita kembali ke kelas besar, silakan lepas dari kelompoknya tadi masing-masing. Sebelum kita menutup acara kita hari ini, Bapak Ibu, mari kita merefleksikan kegiatan untuk praktek judika restitusi Bapak Ibu dengan menjawab pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Pertanyaan pertama adalah bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melakukan praktek judika restitusi? Seru, Pak. Wah, Bu Indah, ya alhamdulillah. Bu Indah. Tadi Bu Musyarofa dan ketawa, Pak. Oh, luar biasa. Ternyata ada pengalaman tersendiri ketika melakukan judika restitusi menurut Bu Indah. Ya, terima kasih Bu Indah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa yang ingin Bapak Ibu kembangkan lebih lanjut setelah mengikuti sesi pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Silakan Pak. Ya, Bu Siti. Ya, luar biasa. Saya Bu Siti. akan belajar. Ya, betul. Ya, luar biasa Bu Siti refleksinya. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata waktu kita sudah habis untuk kegiatan judika restitusi. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke PB teman saya Bu Sukma. Monggo Bu Sukma untuk saya kembalikan lagi Bu Sukma. Ya, terima kasih Bu Musyarofah dengan Pak Hijra sudah menyampaikan materi-materi yang sangat menarik hari ini ya. Gimana Bapak Ibu guru CGP hari ini? Sudah luar biasa sekali. Saya melihat wajah-wajahnya sudah sangat mempunyai pencerahan ya tentang kebingungan kemarin, tentang prakarsa, tentang semuanya yang telah dikerjakan itu. Nah, kita sudah ada di penghujung sesi di pertemuan lokakarya kita hari ini. Nah, kita bacakan refleksi dulu ya Bu ya. Kita bacakan refleksi dulu dari pertemuan kita hari ini, yaitu kita hari ini sudah belajar dan saling berkolaborasi, yaitu tadi kita belajar tentang apa Ibu? Bapak? Keyakinan kelas, Bu. Ya, keyakinan kelas, terus prakarsa perubahan. Iya, betul sekali. Ternyata sudah sangat paham dan masih ingat ya sampai di sesi terakhir hari ini. Nah, semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan ke sekolah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas semua semangatnya dalam kegiatan hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, tadi di awal dipimpin berdoa, di akhir harusnya juga berdoa ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Ibu itu ada tamu di luar Bu bawa amplop. Oh, sebentar berdoa dulu biar amplopnya nanti jadi berkah ya Bu ya. Nah, sekarang kita bersama-sama berdoa dipimpin oleh siapa hari ini ya? Untuk di akhir tadi yang cowok cewek, sekarang cowok. Pak Hoirul Ana, monggo Pak Hoirul membantu. Terima kasih kesempatannya Bu, teman-teman mari kita berdoa. Al-Baqarah. Terima kasih Bu. Amin, amin. Bu, terima kasih dulu Bu. Belum, sebentar saya punya kata-kata hari ini kayak di Instagram Ibu, saya santai. Nah, dengan berakhirnya sudah mulai melihat amplop ya Bapak Ibu ya, tidak tenang ini. Nah, dengan berakhirnya doa tadi, berarti berakhirnya juga sesi kita di lokakarya hari ini. Ada sedikit kata-kata hari ini biar sedikit gaul gitu, gak kalah sama murid kita ya Bu ya. Nah, jangan takut untuk mencoba melakukan perubahan walau hal itu sekecil debu. Bukan butiran debu, tapi sekecil debu. Jangan berpikir takut gagal, tapi harus berpikir kita akan selalu berhasil. Mantap Bu. Karena tidak ada yang sia-sia untuk melakukan perubahan yang baik seperti yang dilakukan kata Pak Ki Hajar Dewantara, apa yang kita tanam yang kita panen. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu calon guru penggerak hebat. Selamat mengikuti lokakarya berikutnya. Sampai berjumpa lagi di kegiatan berikutnya. Tetap semangat dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya, semoga selalu diberikan kesehatan ya Bapak Ibu dalam mengikuti sampai di batas akhir nanti pendidikan.
Nah, setelah ini kita berkumpul ya Bu ya, berfoto bersama. Yuk, siap-siap yuk, gayanya yuk, disiapkan. Ayo Bunda, foto Bunda. Cekrek. 1, 2, 3, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Rami. Warahmatullahi wabarakatuh.